menelaah firman Tuhan melalui kacamata intelektual, mengandalkan akal, pengertian, dan logika. Namun Kidung Agung menuntut sesuatu yang lebih dalam dan luas. Pasal 1 sebagai ayat 1-4 kita dapat menjumpai sebuah kebenaran. Hubungan antara Tuhan dan umatnya tidak terbatas pada konsep-konsep abstrak atau doktrin yang dingin. Inilah sebuah pernyataan secara khusus Allah yang membawa sebuah kasih surgawi masuk ke dalam ruang pengalaman manusia yang paling intim saat kita menelusuri bait-bait awal Kidung Agung. Pergeseran ke indera penglihatan ini bukanlah sekadar perpindahan fokus, melainkan sebuah pergantian suasana yang memberi kedalaman baru pada Channel Beriman dengan Logika Sehat, channel edukasi Kristen yang diperuntukkan bagi setiap orang Kristen. Salam saudara, puji nama Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen. Tayangan yang secara khusus diperuntukkan bagi kalangan kaum Kristiani. Saudaraku, dalam tayangan kali ini saya akan membagikan sebuah kebenaran firman Tuhan dalam kitab Kidung Agung pasal 1 ayat 5 yang saya beri topik hitam aku tapi cantik. Menyelami Kidung Agung dengan hati dan indera, memasuki pembahasan kitab Kidung Agung, kita diundang untuk menanggalkan cara pandang analitis yang kaku. Kitab ini bukanlah sekumpulan dalil logika yang harus dibedah dengan daya nalar semata. Ia adalah untaian syair yang hidup. Pendekatan ilmiah yang dingin justru akan mematikan keindahan yang tersirat di dalamnya. Seringkali kita terlalu terbiasa menelaah firman Tuhan melalui kacamata intelektual, mengandalkan akal, pengertian, dan logika. Namun Kidung Agung menuntut sesuatu yang lebih dalam dan luas. Sebagai sebuah karya puisi, kitab ini mengajak kita untuk melampaui batasan pikiran dan masuk ke dalam dunia imajinasi indrawi. Di sini setiap bait tidak sekadar minta dimengerti oleh otak, tetapi minta dirasakan oleh jiwa. Penulisnya dengan sengaja mengeksplorasi dimensi indera manusia, sentuhan, aroma, pandangan, dan rasa, karena cinta sejati memang tidak selalu bisa dirasakan, dijelaskan oleh logika manusia. Dengan membaca syair kitab Kidung Agung secara imajinatif, kita diajak untuk melihat bahwa kebenaran Tuhan terkadang justru lebih jelas terpancar bukan melalui analisis yang kering, melainkan melalui keindahan yang menyentuh relung perasaan dan indera kita. Kitab Kidung Agung pasal 1 ayat 1-4 kita dapat menjumpai sebuah kebenaran. Hubungan antara Tuhan dan umatnya tidak terbatas pada konsep-konsep abstrak atau doktrin yang dingin. Sebaliknya, penulis kitab ini menyajikan keintiman ilahi melalui eksplorasi seluruh indera manusia. Sebuah manifestasi bahwa kasih Tuhan bersifat nyata dan dapat dialami secara personal. Melalui permohonan, kiranya ia mencium aku dengan kecupan. Kita diajak untuk memahami bahwa kasih ilahi bukanlah sekedar teori, melainkan sebuah sentuhan yang menghidupkan dan menyembuhkan. Kasih yang lebih nikmat dari anggur menegaskan bahwa persekutuan dengan Allah memberikan kepuasan eksistensial yang melampaui kenikmatan duniawi manapun. Ungkapan harum bau minyakmu menggambarkan kekudusan dan kehadiran Allah yang memenuhi suasana, layaknya wewangian yang menyebar
dan menyucikan lingkungan sekitarnya. Secara teologis, penggunaan bahasa indrawi ini menunjukkan bahwa Allah tidak ingin dipahami hanya dengan daya nalar manusia. Ia ingin seluruh eksistensi kita fisik maupun rohani merasakan kehadirannya. Ini adalah undangan untuk tidak hanya berpikir tentang kasih Tuhan, tetapi untuk mengecap kebaikannya, menghirup keberadaannya, dan merasakan keintimannya di dalam keseharian kita. Inilah sebuah pernyataan secara khusus Allah yang membawa sebuah kasih surgawi masuk ke dalam ruang pengalaman manusia yang paling intim. Saat kita menyelusuri bait-bait awal Kidung Agung, kita diajak keluar dari ruang analisis yang kering dan membosankan, menuju ruang imajinasi yang hidup. Sang penulis tidak sekadar menyajikan proposisi filosofis untuk direnungkan oleh akal, melainkan membangun bangunan suci indrawi yang menuntut keterlibatan seluruh diri kita. Dengarkanlah percakapan yang bersautan. Di sana ada indera pendengar yang bekerja, menangkap nada dan melodi dari kasih yang sedang bersemi. Rasakanlah gerak narasi saat sang kekasih dibawa masuk ke dalam ruang-ruang pribadi maliganya. Di sini imajinasi kita disentuh oleh kedalaman keintiman yang sangat manusiawi, bahkan hingga menyentuh sisi sakral dari sebuah bentuk hubungan keintiman. Hampir seluruh indera kita dirangkul di sini. Kecupan yang terasa, aroma minyak yang terhirup, suara yang terdengar, dan sentuhan yang membekas. Seolah-olah satu-satunya indera yang belum secara eksplisit mengambil peran utama di bagian ini adalah penglihatan. Ini menjadi pengingat yang indah bagi kita bahwa di dalam membangun hubungan dengan Tuhan dan pasangan, ada momen di mana melihat dengan mata fisik tidaklah cukup. Kita diminta untuk merasakan kehadiran yang melampaui apa yang tampak oleh mata. Ini adalah undangan untuk mencintai, bukan dengan perhitungan logika, melainkan dengan segenap indera, segenap imajinasi atau logika, dan segenap jiwa. Membiarkan kita hanyut dalam keintiman yang utuh dan nyata. Memasuki ayat yang kelima, sang penulis mengajak kita beralih dari sensasi perabaan dan pendengaran menuju eksplorasi visual melalui pengakuan memang hitam aku, tetapi cantik. Kita diajak untuk melihat keindahan dari sudut pandang yang berbeda, menyandingkan dirinya dengan kemah Kedar dan tirai Salma. Pergeseran ke indera penglihatan ini bukanlah sekadar perpindahan fokus, melainkan sebuah pergantian suasana yang memberi kedalaman baru pada narasi syair tersebut. Terdapat transisi arah bicara dalam bagian ini, jikalau sebelumnya mempelai perempuan berdialog atau setidaknya membayangkan berdialog dengan sang mempelai pria, kini ia beralih berbicara kepada putri-putri Yerusalem. Hal ini memicu perbandingan antara dirinya dengan para wanita tersebut, sebuah situasi yang sangat psikologis, seringkali menjadi hal yang kompleks dan menantang bagi kaum perempuan ketika mereka mulai membandingkan satu sama lainnya. Gambaran yang dikatakan di sisi pun cukup realistis, bukan gambaran steril, melainkan ada semacam membanggakan diri, tapi yang masih bisa ditoleransi dan dimengerti. Dia mengatakan
memang hitam aku. Dia tahu ada sesuatu yang sebenarnya bisa jadi potensi untuk membuat dirinya tidak. Namun kemudian dia melanjutkan, tetapi cantik. Waktu di sini dikatakan tetapi cantik, hai putri-putri Yerusalem. Kita lihat bahwa mempelai perempuan ini mempunyai rasa percaya diri dan harga diri yang sehat. Ketika dia melihat dirinya dibandingkan dengan putri-putri Yerusalem. Fenomena estetik pada zaman romantik di Eropa yang gemar mengeksplorasi keindahan dari wilayah terpencil dan eksotis memberikan kita kacamata yang tepat untuk memahami karakter mempelai perempuan ini. Karena perbedaan warna kulitnya dengan putri-putri Yerusalem, ia tidak dapat diukur dengan standar konvensional. Ia memilih untuk mendefinisikan kecantikannya sendiri melalui lensa eksotisme. Penafsiran ini menekankan adanya sisi keberanian di dalam dirinya yang menunjukkan bahwa ia memiliki kesadaran penuh akan jati diri dan keunikan yang justru menjadikan sangat istimewa. Pembahasan kita kali ini secara khusus menyoroti perspektif sang mempelai perempuan yang membawa kita pada refleksi mendalam mengenai dinamika kompetensi dan harga diri di antara perempuan-perempuan. Yang luar biasa dari sosok ini adalah kemampuannya untuk berdamai dengan identitasnya. Ia sadar warna kulitnya hitam, namun ia menolak terjebak dalam perlombaan yang sia-sia melawan standar kecantikan para putri Yerusalem. Ia justru menemukan ruang untuk membanggakan kecantikan eksotisnya sendiri. Sebuah kecantikan yang unik dan tidak konvensional. Hal ini menjadi pengingat bagi kita yang seringkali merasa rendah diri atau rusak citra dirinya hanya karena gagal memenuhi standar masyarakat yang kaku. Ia mengajarkan kita bahwa menerima diri sendiri berarti berani merayakan keunikan yang kita miliki. Alih-alih terus-menerus mencoba menjadi sama dengan orang lain. Dalam pemahaman terhadap Kidung Agung pasal 1 ayat 5, sebutan kemah orang Kedar bukan sekadar deskripsi geografis atau warna kulit semata, melainkan sebuah simbol tentang keragaman dan keunikan ciptaan Tuhan. Secara historis, Kedar adalah keturunan Ismail yang dalam narasi Alkitab sering dikaitkan dengan dunia di luar pusat Yerusalem, sesuatu yang jauh asing namun memiliki keindahan tersendiri yang eksotis. Dengan menyamakan dirinya dengan kemah Kedar, mempelai perempuan ini mengakui bahwa ia berbeda dengan standar umum, yaitu putri-putri Yerusalem yang berkulit putih. Secara teologis, ini menegaskan bahwa keindahan di mata Tuhan tidak bersifat tunggal atau seragam. Tuhan adalah sang seniman agung, menciptakan keberagaman yang memperkaya keindahan umatnya. Seringkali manusia cenderung menghakimi apa yang berbeda atau jauh sebagai sesuatu yang kurang menarik. Namun dalam teks ini, perbedaan justru dirayakan sebagai keistimewaan. Pengakuan mempelai perempuan ini adalah pernyataan iman bahwa ia menerima jati dirinya dengan segala jarak dan eksotisme yang melekat padanya sebagai sesuatu yang bernilai. Ini adalah pengingat teologis bagi kita bahwa dalam persekutuan dengan Allah,
Setiap orang membawa keindahan yang unik, terkadang hitam dan eksotis menurut standar dunia, namun cantik dan sangat berharga dalam pandangan Sang Pencipta. Kita diajak untuk tidak terjebak dalam standarisasi duniawi, melainkan menghargai keunikan diri sebagai bagian dari rancangannya yang agung. Ayat yang ke-6 ada pembicaraan yang berhubungan dengan indera penglihat. Dikatakan, janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam, karena terik matahari membakar aku. Apabila kita perhatikan dengan seksama, di sini ada permainan kata. Di situ dikatakan terik matahari membakar. Lalu sebelumnya kamu perhatikan. Kedua perkataan ini sebetulnya ada kemiripan. Dalam keadaan dirinya yang hitam, membuat putri-putri Yerusalem menatapnya, bukan dalam pengertian menatap atau memandang dengan penuh perhatian karena sangat terinspirasi, melainkan dalam pengertian menatap dengan pandangan penuh kritik. Dan ternyata matahari pun melakukan hal yang sama terhadap dia. Matahari juga menatapnya. Tidak cukup dengan itu, selanjutnya dikatakan, putra-putra ibuku marah kepadaku. Apabila diterjemahkan secara literal, terbakar dengan amarah. Jadi sudah ada perempuan-perempuan Yerusalem yang melihat dengan pandangan penuh kritik. Lalu matahari juga seperti itu. Dan ditambah lagi dengan putra-putra ibuku pun seperti matahari yang membakar dengan amarahnya. Situasi yang dihadapi mempelai wanita dalam ayat ini adalah potret penderitaan yang berlapis. Tekanan sosial dari putri-putri Yerusalem, kondisi fisik akibat terik matahari, dan konflik internal dengan keluarganya sendiri. Secara manusiawi, situasi dikepung oleh tekanan dari tiga arah ini sangat membenarkan jika ia bersikap defensif atau marah balik. Namun narasi ini justru menyimpang dari ekspektasi tersebut. Alih-alih membalas dengan kebencian, ia memilih jalur kedewasaan emosional yang tidak didorong oleh dendam. Pernyataan kebun anggurku sendiri tak kujaga merupakan metafora yang kuat mengenai pengabaian diri. Dalam narasi ini, sang mempelai wanita terjebak dalam tuntutan tugas yang dipaksakan oleh saudara-saudaranya. Beban kerja yang berat sebagai penjaga kebun anggur milik keluarga telah menyita seluruh waktunya, sehingga ia tidak lagi mampu memberikan perhatian yang layak bagi dirinya sendiri, terutama dalam hal menjaga kecantikan dan kesehatannya. Ini adalah potret seorang individu yang kehilangan kesempatan merawat diri karena tuntutan tugas tanggung jawab yang mendesak. Waktu dikatakan aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur, di sini kita tentu membacanya secara harfiah. Tapi selanjutnya, kebun anggurku sendiri tak kujaga. Yang dimaksud dengan kebun anggur adalah tubuhnya. Pembacaan seperti ini memang dimungkinkan dalam puisi. Tetapi kalau saudara membacanya dengan pendekatan ilmiah, tentu saja kita bingung. Ada hal yang menarik dalam hal kepada siapa mempelai perempuan ini bicara. Dalam bagian pertama ayat 1-4 adalah pembicaraan yang sangat intim dengan mempelai laki-laki, dan di situ bisa dibilang ia mengeksplorasi semua indera. Tetapi kemudian bicara kepada kelompok yang lebih besar, yaitu perempuan-perempuan Yerusalem. Dia hanya menggunakan satu indera saja, indera penglihat. Dia tidak mengizinkan perempuan-perempuan Yerusalem itu misalnya mengecup dengan kecupan dan sebagainya.
Penggambaran seperti itu tidak ada sama sekali di sini. Hal seperti itu khusus hanya untuk sang mempelai laki-laki. Apa yang bisa kita pelajari dari sini, yaitu bahwa ada hal-hal tertentu yang sudah terlalu intim untuk bisa di-share kepada mereka yang bukan pasangan resmi kita. Bukankah kita sering kali mendengar ketika terjadi sebuah affair, salah satu penyebabnya adalah ketidaksanggupan untuk membedakan bagian mana yang boleh di-share kepada orang lain yang bukan pasangan resmi kita, dan bagian mana yang tidak boleh di-share. Gagal dalam hal ini akan membawa kepada hubungan yang affair, kekacauan dalam sebuah hubungan yang resmi atau pernikahan. Jangankan kepada lawan jenis, kepada sesama jenis pun kita dilarangnya. Saudara bisa bayangkan model hubungan LGBT yang seharusnya tidak terjadi apa-apa. Keintiman seperti itu tidak di-share apabila dengan lawan jenis tidak ada kecupan-kecupan, tidak ada bau-bauan yang semerbak. Semuanya tidak ada di sini. Dan semua pasti perempuan-perempuan itu juga tidak kebagian. Dan semua pasti perempuan-perempuan itu tidak berbagian dalam maligennya. Secara kasat mata, perempuan ini mungkin dianggap di bawah standar oleh ukuran manusia. Namun di balik itu, kita melihat jejak kedaulatan Tuhan. Kehadiran kekasih yang mencintainya tanpa syarat telah mengangkat harga dirinya, membuatnya tidak perlu terjebak dalam kepahitan akibat penghakiman orang lain. Ia menjelaskan latar belakang keadaan bukan untuk mencari simpati atau membela diri secara agresif, melainkan untuk menegaskan bahwa setiap detail hidupnya memiliki arti. Ia berdiri teguh, sadar bahwa meskipun dunianya mungkin menganggapnya kurang, ia berharga, memilih menyebut saudara-saudaranya sebagai putra-putra ibuku, alih-alih sekadar kakak laki-lakiku. Pilihan fase yang terasa sedikit berjarak ini seolah-olah menyiratkan adanya kerenggangan emosional yang nyata dalam dunia syair. Pilihan kata yang mengajak kita merasakan adanya sekat antara dirinya dengan saudaranya. Meskipun kita tidak perlu terjebak dalam spekulasi yang berlebihan, pemilihan kata ini secara halus menunjukkan bahwa hubungan mereka tidaklah sehangat yang seharusnya, menciptakan kesan keterasingan yang terasa jelas bagi pembaca. Dalam hal ini, di satu sisi kita bisa menafsirkan bahwa perempuan ini ada kedekatan dengan ibunya. Di sisi lain, dia ada jarak dengan saudara-saudara laki-lakinya. Begitu dekatnya dengan ibunya, sampai ia menyebut putra-putra ibuku dan bukan putra-putra ayahku. Tapi dengan menyebut saudara-saudara laki-lakinya dengan putra-putra ibuku dan bukan saudara-saudara laki-lakiku, menunjukkan perempuan ini ada kejauhan dengan mereka. Gambaran seperti ini mengisyaratkan ketiadaan sosok laki-laki dalam dunia. Gambaran seperti ini mengisyaratkan ketiadaan sosok laki-laki di dalam keluarga tersebut. Yang ada adalah perempuan-perempuan yang mesti saling mendukung satu sama lain. Cerita ini mirip sekali dengan kisah Rut. Di dalam cerita Rut, kita juga melihat ketiadaan sosok laki-laki karena semuanya mati, baik suami Naomi, suami Orpa maupun suami Rut. Jadi
yang mau digambarkan penulis kitab Kidung Agung, perempuan ini adalah perempuan yang bergumul seperti Rut, seperti Naomi, di dalam masyarakat yang lebih cenderung menekankan garis kebapaan. Menyediakan segala sesuatu bagi keluarga adalah tugasnya laki-laki, tapi mereka tidak ada, sehingga harus perempuan yang bekerja. Jadi cukup dengan mengatakan putra-putra ibuku, apalagi ditambah dengan marah kepadaku, itu menggambarkan bahwa perempuan ini adalah seorang perempuan yang sangat rapuh. Tapi di sisi lain dia punya kekuatan. Kekuatan karakter perempuan dalam Kidung Agung terletak pada dua hal: pesona kecantikan yang eksotis dan integritas komitmennya yang tinggi terhadap tanggung jawab keluarga. Narasi ini sengaja menghindari penggambaran yang idealisasi secara berlebihan. Berbeda dengan syair-syair aliran romantik yang cenderung penuh bualan-bualan dan rayuan gombal, Kidung Agung menyajikan potret yang sangat realistis terhadap kehidupan, beban tanggung jawab, dan keindahan karakter yang apa adanya. Selanjutnya dalam ayat 7, ceritakanlah kepadaku jantung hatiku. Terlihat di sini pergeseran lagi. Di ayat 7 ini perkataan ditujukan bukan lagi kepada putri-putri Yerusalem, melainkan kepada sang kakanda. Dia mengatakan, di mana kakanda mengembalakan domba, di mana kakanda membiarkan domba-domba berbaring di petang hari. Ada dua kali dikatakan di mana yang diulang. Dia seperti ada kerinduan untuk berpindah lokasi. Tampaknya saya berada di tempat yang salah di sini. Karena itu, di mana kita bisa menyoroti bagian ini di dalam tradisi. Perempuan ini mengharapkan gambaran pengembalaan domba-domba itu dibandingkan dengan keadaan dirinya menjaga kebun anggur di bawah terik matahari yang panas dan tiada istirahatnya. Karena mengembalakan domba itu ada istirahatnya, sedangkan di kebun anggur terus terang kena sinar matahari. Sedangkan di kebun anggur terus-menerus kena sinar matahari dan tiada henti-hentinya. Ini adalah sebuah kerinduan sang mempelai perempuan untuk segera berjumpa kepada sang mempelai pria, melepaskan segala bebannya kepada kakandanya. Baiklah saudara, demikianlah yang bisa saya bagikan tentang sebuah kebenaran. Memang aku hitam, namun cantik, yang menunjukkan tentang sebuah eksotis diri yang cukup menawan, berbalik dari standarisasi kecantikan pada umumnya. Untuk itu saudara, sebagai pribadi yang cukup unik, diciptakan oleh Sang Khalik yang sempurna, kita adalah pribadi-pribadi eksotis dengan keunikan, keragaman yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Hargai diri kita dalam sebuah komitmen cinta yang Tuhan izinkan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.